Selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada malam hari ini. Kalau dari malam ke malam pembawa firman adalah Jonathan Kuntaraf, pembicara malam hari ini adalah Jotam Pindosar. Dan ada JJ di depan saudara sekalian. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan judul Jalan Menuju Kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan. Ayat yang menjadi dasar perenungan firman Allah pada malam hari ini terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-12, menjadi sebuah ayat pertanyaan balik dalam pilihan perjalanan kehidupan kita yang harus kita tentukan, bukan pada minggu depan, bukan pada tahun depan, tetapi yang harus kita tentukan pada saat ini. Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini, ada banyak pilihan-pilihan yang kita buat yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Apakah pilihan yang kita buat setiap hari membawa kita kepada jalan kebahagiaan? Malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pilihan dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Kita berada pada suatu dunia yang penuh dengan krisis. Krisis itu terjadi di mana-mana. Ada banyak orang yang bertanya-tanya di manakah Tuhan pada waktu mereka dihadapkan kepada berbagai krisis, di mana mereka tidak sanggup untuk mengatasi krisis-krisis tersebut. Apakah jalan keluar atas krisis yang sementara terjadi di sekitar saya? Dapatkah saya menjalani kehidupan ke depan ini dan dapat memperoleh jalan keluar atas krisis? Mari kita lihat krisis yang kita sedang hadapi, yang seringkali kita gumuli supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masalah keluarga. Masalah keluarga, saya bisa katakan gampang-gampang susah. Bisa saja gampang diselesaikan, tapi bisa saja rumit untuk diperbaiki. Tergantung dari dasar yang kita bangun, jalan yang kita tentukan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah keluarga bisa saja terjadi problema antara suami dan istri, atau anak-anak, dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah masalah kesehatan, saudaraku. Allah berikan kepada kita kesehatan. Dia berikan kepada kita kekuatan. Dia berikan kepada kita ketentuan hidup sehat. Sahabat saya, Pendeta Dr. Stephen Rantu, menerangkan bagaimana kita hidup sehat dari sudut pandang kesehatan. Tetapi seringkali kesehatan ini menjadi problema di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa bila kita tidak menjaga kesehatan kita, maka kebahagiaan kita akan direnggut. Bisa saja terjadi juga pada iman kita. Ini krisis yang sementara melanda kita. Hari ini kita datang berdoa untuk orang yang sakit jantung. Besok kita kumpul bersama-sama untuk berdoa bagi orang yang sakit asam urat. Hari berikut kita kumpul bersama-sama untuk orang yang diserang penyakit kanker, tumor, dan lain-lain dan lain-lain. Masalah kesehatan. Yang berikut adalah krisis ekonomi. Kalau di sini tidak perlu krisis ekonomi, Di sini kan dekat dengan surga. Kan orang Indonesia bilang sebelum ke surga ke Amerika dulu, saudara.
Apa saja ada, tidak ada masalah ekonomi. Krisis yang ada mungkin kurang tidur untuk dapat kebutuhan ekonomi ini mungkin. Tapi seringkali kondisi ekonomi kita, kalau kita bicara ekonomi, kita bicara hal makan, kita bicara hal pakai, kita bicara segala sesuatu yang menopang perjalanan kehidupan kita, orang perorangan, suami atau istri, anak-anak, ataupun orang lain yang berada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi, biarpun di Amerika masalah ekonomi itu masih tetap ada. Amerika kan hutang banyak sekali, Indonesia tidak ada hutang, ada juga saudara. Krisis ekonomi yang sementara terjadi, saudara. Masalah bencana alam sementara terjadi di sekitar kita. Kalau dulu kita dengar terjadi sana sini, sekarang terjadi di sekitar kita. Tadi pagi kami dalam perjalanan, dua sahabat yang membawa kami, Saudara Sumedap dan Saudara Nainggolan, cerita tentang masalah bencana alam yang terjadi di mana? Di sini, di New York ada, di New Jersey ada kena. Saudara lihat, orang stres, takut. Ini masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, kita dihadapkan kepada ancaman terbesar dalam kehidupan manusia. Bukan ancaman teroris, bukan ancaman krisis ekonomi, bukan ancaman nuklir dan lain sebagainya, tetapi ancaman degradasi moral, kebejatan moral. Saudara lihat Rusia. Rata-rata wanita telah menggugurkan bayi selama 7 kali saat berusia 45 tahun. Moral. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan berikan kepada mereka lembaga rumah tangga untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang manusia menggunakan kepercayaan Tuhan dalam menggunakan alat reproduksi yang harus baik dan benar sesuai dengan rencana Allah, digunakan untuk kenikmatan sesaat, yang menciptakan dosa, membunuh manusia. Moral. Di manakah moral manusia? Peminum alkohol tertinggi di dunia, ini sebelum mereka lepas dari komunis. Mereka memiliki filsafat hidup 3B. Problem masuk bar, B pertama bar, B kedua bir, B ketiga bor. Bar, bir, bor. Kebejatan moral, saudara. Kemudian angka bunuh diri sangat tinggi. Dan inilah krisis yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa semua ini terjadi? Oh, ada orang katakan ini karena Allah menciptakan manusia dan Allah membiarkan manusia itu hidup. Tugas saya selesai, sesudah saya ciptakan kalian, go with your own business. I have my business. Ada yang katakan tidak ada Allah. Kalau ada Allah, dia akan lihat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, dia akan berikan jalan keluar. Tapi mari kita lihat bagaimana pandangan Alkitab. Apakah Allah menciptakan masalah-masalah ini yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita, yang seringkali membuat kita ragu apakah dia ada atau tidak? Sebelum saya lanjut, saya mau absen dulu, saudara. Berapa yang hadir malam pertama? Tolong angkat tangan. Yang sampai tadi malam hadir, tolong angkat tangan. Turun tangan. Berapa yang baru hadir malam hari ini? Tolong angkat tangan. Terima kasih, puji Tuhan. Di mana Moni tadi malam? Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Pertanyaan berikut. Berapa yang bawa Alkitab?
Angkat Alkitab, saudara. Good. Good. Pendeta, ini Alkitab bagaimana ini? Hati-hati saudara sekalian. Seringkali Alkitab yang ada di situ berbahaya, saudara. Mari kita buka Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Coba kita melihat bagaimana Allah merancangkan kehidupan manusia. Apakah Allah merancangkan penderitaan dalam hidup manusia? Hari pertama apa yang Allah ciptakan, saudaraku? Apa? Terang. Hari kedua, cakrawala atau dan bentangan langit. Pertanyaan saya ini mengarah kepada bagaimana kepedulian Tuhan bagi kita sebagai manusia dari tatanan penciptaan ini. Pertanyaan saya ini berbicara tentang di luar kuasa Allah atau berkaitan dengan ekosistem. Artinya manusia itu hidup bergantung satu dengan yang lain termasuk alam. Dapatkah Allah menciptakan manusia pada hari pertama dan manusia itu bisa hidup? Kenapa tidak? Apa? Belum ada apa? Apa lagi? Apa lagi? Belum ada ikan mujair, ikan cakala, sayur dan lain-lain, dan kebutuhan-kebutuhan lain belum ada. Jadi saudara lihat dari segi penciptaan ya, hari kedua dia mulai siapkan, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam baru Allah menciptakan manusia. Artinya dalam mempersiapkan kehidupan manusia, Allah itu sungguh luar biasa bagi manusia. Dia ciptakan semua kebutuhan manusia. Sesudah itu baru dia ciptakan manusia. Dalam kondisi seperti itu, Yesus katakan, jangan kamu apa? Khawatir. Dari urutan penciptaan saja menyatakan bahwa Allah itu peduli dengan kehidupan manusia. Dia siapkan segala sesuatu. Dia ciptakan manusia pada hari ke-6. Dia berikan kepada manusia lembaga rumah tangga. Lalu dia ciptakan hari ke-7. Dia berhenti, dia berkati, dia kuduskan. Itulah waktu untuk dia berhubungan dengan manusia. Jadi secara fisik, secara mental, secara sosial, semua kebutuhan manusia ini telah disiapkan oleh Allah pada waktu penciptaan. Lalu, kenapa kita pusing dengan masalah kesehatan, masalah rumah tangga, bencana alam, masalah ekonomi, dan berbagai hal lainnya? Sesudah Allah menciptakan manusia ini, yang Allah katakan, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau sakit, menderita, mati, titik. Apa yang terjadi, saudara? Dalam kondisi ini Tuhan menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Dia tidak ciptakan kita robot. Dia ciptakan kita dengan hak untuk memilih. Kejadian 3 ayat 1. Kemudian datang ini si ular tua ini, setan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul demikian? Tadi ayat yang pertama Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan apa? Bebas, tapi yang satu ini tidak boleh. Sekarang ular bilang apa?
Hah? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu apa? Putar balik setan. Dan sadar atau tidak sadar dalam hidup kita juga orang ini pengikut dia, putar balik, saudara. Orang selalu bilang itu buat setan, itu buat setan. Tapi seringkali orang juga jadi setan. Istri tanya ke suami, di mana kan tak ada di sana? Suami minta maaf saya. Di mana engkau? Saya ada ke sana. Bikin apa? Cuma jalan-jalan. Padahal bukan jalan sendiri. Kita belum sambung, saya belum sambung saudara sekalian. Ini roh setan. Kemudian apa yang dibuat oleh ya putar balik itu firman Tuhan. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohonnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan pada waktu mereka melanggar aturan Allah, maka penderitaan itu datang silih berganti di dalam kehidupan manusia.